Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita boleh berikan tepuk tangan atas kebaikan Tuhan ya. Tim profetik yang mengajak kita semua menyembah dan menjumpai hadirat-Nya, memasuki hadirat-Nya, dan kita semua pagi hari ini boleh dikuatkan, boleh bersama-sama memahami betapa kita sangat dikasihi, sangat dicintai Tuhan. Kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Hari ini yang ada di Zoom bersama-sama, juga di YouTube, Facebook, Instagram, apapun dimanapun Bapak Ibu melihat ibadah Abalaf Cikarang, minggu yang kedua di tahun 2021, boleh bersama-sama minta anugerah, kasih setia Tuhan, sehingga kita boleh menikmati hari-hari bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa setiap Bapak Ibu yang mendengar, yang ada, dimanapun berada, kasih Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Dia mengasihi Bapak Ibu, apapun keadaan, bahkan yang sedang sakit, yang sedang dalam kondisi tidak enak, keuangan yang sedang kesulitan, tekanan hidup, jangan bergeser dari kasih Tuhan. Tuhan yang setia dan amin. Dia yang bisa dipegang, janji-janjinya tidak pernah berubah. Jangan percaya kebohongan iblis, karena Tuhan itu semuanya yang baik, itu disediakan bagi kita. Semua yang baik datangnya dari Tuhan. Karena itu pagi ini Bapak Ibu saya mengajak kita semua memahami sesuatu yang paling penting dalam hidup ini, yaitu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kemudian kita bisa berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, kenapa? Ini kita semua adalah orang-orang yang dikasih dan dicintai Tuhan. Kita tahu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13 yang menjadi tema tahunan kita, yaitu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, gereja, pemimpin di tempat ini, para pendoa, pengawas area, PKS semuanya, bersama-sama tahun 2021 ini, kita tidak boleh kalah oleh situasi, oleh keadaan. Kita tetap maju, kita semua terus bertumbuh sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan jalani bersama-sama. Nah, pada minggu ini, hari ini, sekali lagi, kita akan melakukan bersama-sama mengikuti pesan Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 57. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi Mazmur 57 ini ditulis ketika Daud ada di dalam gua, ketika dia dikejar-kejar Raja Saul. Tahu nggak Bapak Ibu, gua Adulam ini isinya para penjahat. Daud adalah orang yang dikenal mengalahkan Goliat, jadi dia terkenal. Tapi di dunia penjahat Bapak Ibu tidak bisa diatur. Semakin orang itu terkenal, maka banyak orang yang ingin mencobai. Tidur pun tidak tenang. Bayangkan, di gua dengan 400 penjahat dengan berbagai latar belakang, tentara kerajaan, pasukan-pasukan khusus kerajaan yang mau menangkap dia pun enggan, karena jauh dicapai, gak bisa ditemui. Udahlah, biar ada di situ. Tetapi disitulah Daud, di dalam ketidakpastian, di dalam segala yang keadaan tidak menentu, bahkan ketika tidur, orang harus siap-siap mati digorok, gak tahu siapa yang menggorok, karena semua di situ adalah para penjahat. Tetapi Daud menulis di dalam kitab Mazmur 57 ini, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11, saya bacakan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah,
kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa, yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua memahami situasi saat itu. Ketika Daud dikejar-kejar, kita tahu bersama orang-orang yang dia tidak kenal, bersama para penjahat, tapi Bapak Ibu, keadaan itulah yang akhirnya Daud menemukan para pemimpin-pemimpin, perwira-perwira yang mengikut dia dengan setia. Artinya inilah kesempatan, situasi-situasi yang terjadi saat ini, juga kesempatan kita menemukan sahabat-sahabat yang sejati. Nah, Daud memahami penuh bagaimana pentingnya Bapak Ibu berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri artinya Daud menyadari dia tidak sanggup untuk menjadi orang yang berhasil dalam segala hal. Menyelamatkan dirinya juga tidak bisa. Dia butuh apa? Butuh Tuhan. Nah, berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama kita sadar kita terbatas dalam segala hal. Bapak Ibu, pemain musik ahli dalam main musik ya. Musik luar biasa, lagu apapun bisa. Tetapi kalau dia disuruh untuk mengganti komponen listrik belum tentu bisa. Saya mungkin ahli tertentu, bahkan nggak terlalu ahli, biasa mungkin lebih banyak pengalaman. Tetapi ada jutaan pengetahuan lain saya nggak tahu. Kita harus sadar bahwa kita ini sangat terbatas. Firman Tuhan berkata kita ini domba di tengah-tengah serigala. Mari kita menyadari berdamai. Kita bukan manusia super yang bisa menyelesaikan segala hal. Bukan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Banyak orang overconfident di dalam kondisi seperti ini. Kita tahu kita harus berdamai. Kita tidak mungkin ahli dalam segala hal. Kita lahir ke dunia pun butuh bantuan orang lain. Kita mati juga butuh bantuan orang lain. Minta dikuburkan. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh anugerah kematian Yesus di kayu salib, kita ditebus. Inilah yang saya mau kita berdamai dengan diri sendiri. Sadari bahwa kita tidak mungkin menjadi orang yang bisa menghadapi seluruh persoalan. Kita membutuhkan orang lain. Dan yang terpenting kita sangat membutuhkan Tuhan. Daud menyadari itu ketika dia di Gua Adulam. Dia berkata, ya Tuhan. Dikatakan apa oleh Daud? Mari kita baca bersama-sama. Kita lihat, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Yang mau membunuh Daud bukan orang biasa, raja yang punya kuasa, pasukannya banyak. Dia mungkin bisa mengalahkan Goliat. Tapi
Dia juga sadar mengalahkan Goliat karena tuntunan Tuhan. Kali ini dia dikejar orang yang paling berkuasa. Dia berseru kepada Allah yang Maha Tinggi. Ayat 4 dikatakan, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku gentar. Daud gentar dan mencela orang-orang yang menginjak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setianya dan kebenarannya. Nah Bapak Ibu, mari. Di dalam hidup ini kita bersama-sama melihat diri kita. Maukah kita berdamai dengan diri kita? Kita ini terbatas. Kita bukan ahli dalam segala hal. Banyak kelemahan. Siapa yang mengatakan ahli? Mungkin Einstein. IQ-nya paling tinggi. Tetapi dia belum tentu ahli pertanian. Dia belum tentu ahli hal-hal yang dia tidak kuasai. Dan bahkan sangat banyak yang dia tidak kuasai. Apalagi diri kita. Sehingga Bapak Ibu, mari di masa pandemik ini, ada waktu kita masuk gua Adulam, menyadari kesadaran penuh, kita berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang tidak bisa disembuhkan karena menyangkali kenyataan. Sadar bahwa kita tidak mampu, sadar mungkin kita bisa sakit, sadar kita membutuhkan obat, membutuhkan dokter, membutuhkan perawatan. Bapak Ibu, inilah yang pertama saya mau share hari ini. Yuk, sadari dirimu. Ya, tepuk pundak sebelah kiri, kanan katakan, yuk kita sadar siapa diri kita ya. Mungkin ada yang punya uang banyak, saya kasih tahu, tidak menyelamatkan. Yang punya uang banyak aja tidak menyelamatkan, apalagi yang nggak punya uang, ya kan? Jangan berarti kita tidak butuh uang, bukan. Punya uang banyak, punya apapun, belum tentu. Banyak orang hari-hari ini kehilangan semuanya. Jadi sadar, tidak usah takut. Kita ini butuh Tuhan. Hari demi hari butuh Tuhan. Setiap pagi Bapak Ibu, jumpai Tuhan. Yesus kekuatannya pagi-pagi benar. Dia berdoa, saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita tergantung kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong. Jangan pikir kita bisa melakukan segala hal. Tidak, bertobat Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, bertobat. Sadar, orang yang ahli pun butuh orang lain. Nah yang kedua Bapak Ibu, mari kita berdamai dengan sesama dan Tuhan. Di dalam ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Sesama manusia Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna seperti diri kita. Karena itu seringkali kita terlalu menuntut orang lain sempurna. Kenapa kita kecewa dalam hidup? Kenapa? Karena kita meminta orang lain, harapan kita terhadap anak kita lebih tinggi, harapan kita terhadap pasangan kita tinggi, harapan kita terhadap pemimpin terlalu tinggi. Sehingga apa? Kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan harapan itu. Pesan Tuhan di dalam Natal sudah sangat jelas. Seringkali yang dimaksud penyertaan Tuhan kita berpikir semua keinginan kita digenapi. Belum tentu. Karena tidak semua keinginan kita adalah kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita berdamai dengan sesama. Berhenti menuntut terlalu tinggi. Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Kitab Pengkhotbah menulis, di muka bumi ini tidak ada yang baru. Yang ada, itu pernah ada. Yang akan datang, itu juga pernah datang. Karena itu segala bentuk kejahatan yang kita lihat sehari-hari ini. Apa yang terjadi di Indonesia pemilu, hari ini di Amerika, juga yang sama. Hari ini juga kita bersedih, kenapa? Ada pesawat yang jatuh, ada banyak orang yang gak sempurna. Mari kita berdamai dengan orang lain, rela mengampuni, berhenti menuntut berlebihan, berhenti menuntut pasangan berlebihan, tapi mencobalah mengasihi.
mengasihi seperti Kristus, mengasihi tanpa syarat. Ini berimplikasi, kesadaran ini membuat apa? Kita gampang mengampuni. Ketika orang lain menipu kita gampang mengampuni. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, seorang sahabat saya menelpon saya. Dia bilang, Pak Mahyoni, dia cerita, lucu sekali. Seorang hamba Tuhan yang sudah punya anak istri. Kemudian dia bingung, dia setengah kecewa, dia bilang, dia sekolah di Bandung, tiba-tiba meninggalkan imannya Yesus Kristus karena seorang wanita. Padahal kalau dia sakit, dirawat sama istrinya, anaknya mengasihi. Kemudian dia bukan hanya meninggalkan Tuhan, dia bersaksi di mana-mana karena sudah meninggalkan imannya terhadap Yesus. Dia bingung. Saya juga tidak mengerti seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja, yang setia, yang memiliki anak dan istri yang baik, tapi meninggalkan gara-gara wanita lain, meninggalkan imannya. Tapi Tuhan ingatkan hal ini, berdamai, lepaskan pengampunan, itulah manusia. Bilang kiri kanan, itulah manusia. Hamba Tuhan juga manusia. Bisa jatuh, bisa. Kalau dia merasa dirinya hebat, tidak berdamai, manusia super, orang yang tidak terkalahkan, pada saat itulah dia sedang mengalami kejatuhan. Siapa saja Bapak Ibu, saya katakan bisa jatuh. Kalau engkau tidak berjaga-jaga, engkau tidak menghargai kasih karunia dan bersyukur setiap pagi. Tuhan, engkau baik. Tuhan, engkau menebus aku. Tuhan, aku mau kau menuntun langkahku tiap waktu. Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang baik. Karena tidak semua orang itu baik. Kita naif kalau mengatakan semua orang baik. Ada banyak orang yang di luar hal nalar manusia berbuat jahat. Saul menyuruh Daud mengalahkan Goliat, memberikan pakaian perang. Ketika Goliat sudah dikalahkan, orang memuji-muji Daud. Saul mengalahkan ribuan, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul iri, orang yang ditolong iri dan ingin membunuh. Daud tahu, makanya dia katakan, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tapi juga Daud tahu mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Bapak Ibu, mari kita berdamai dengan sesama. Mari kita menjadi orang yang mengasihi tanpa syarat. Banyak orang jahat di sekitar kita. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 dikatakan apa? Hari-hari terakhir makin banyak orang jahat. Kenapa? Adalah masa yang sulit. Bilang kiri kanan, sulit. Banyak orang memprediksi, oh sebentar lagi ada vaksin mudah. Kita semuanya sembuh kembali ke normal. Saya berdoa dan berharap demikian. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, berkata, pada akhir zaman akan timbul, akan ada masa yang sulit. Ini sudah diprediksi. Enggak mudah. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kesulitan yang ada. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pilihan lain. Dan yang terakhir, mari kita berdamai dengan Tuhan. Apa? Menyadari kita dikasihi Tuhan, ditebus melalui salib. Pesan Natal jelas kepada seluruh jemaat. Immanuel. Penyertaannya enggak hanya hari ini, sampai akhir zaman. Matius 28 ayat yang terakhir katakan apa? Ketahuilah, aku menyertaimu sampai kesudahan segala sesuatu, sampai akhir zaman. Kita dikasihi, kita dicintai, dia rela mati. Dia mau mati untuk Bapak Ibu. Gak usah takut, mari kita berdamai. Bukan sehingga kita sadar, karena dia yang punya kuasa, dia yang menyertai, maka kita bisa berkata sebagaimana doa Bapa kami, bukan kehendakmu,
bukan kehendakku, bukan kehendak kawan-kawan, bukan kehendak Bapak Ibu, tetapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itulah yang mesti kita sama-sama nantikan. Mungkin gak sama dengan keinginan kita. Keinginan kita semua yang sakit sembuh, keinginan kita semua yang gak punya uang banyak. Keinginan kita yang gak punya pekerjaan, semua punya pekerjaan. Keinginan kita yang jalan buntu langsung ada jalan keluar. Keinginan kita padang gurun semua jadi sungai-sungai yang penuh dengan kesegaran. Tapi itu keinginan kita. Tuhan tahu yang terbaik. Inilah yang saya mau Bapak dan Ibu dimanapun yang berada dan mendengar siaran ini atau mendengar baik langsung, streaming ataupun siaran ulang, sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan tetap tahu yang terbaik. Ketika kita berdoa dan tidak dijawab, tidak berarti itu Tuhan jahat. Tuhan yang berkuasa dan tahu yang terbaik. Kita mencari, kita hanya mencari, meminta, mengetuk, mengupayakan, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu, ayat yang ke-8 dikatakan, hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kemudian kesadaran ini muncul di ayat yang ke-10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Nah Bapak Ibu, kita sadar kasih setianya, kebenarannya tidak tergoncangkan. Kita sangat dikasih, sangat dicintai. Dia tidak bergoyang. Dia adalah pondasi yang teguh, batu karang yang hidup. Cuma bukan keinginan kita yang jadi. Kerajaanmu datang, kehendaknya yang jadi. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita bisa berdamai, menyadari segala keberadaan kita, kelemahan kita, dan kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan mengasihi sesama tanpa syarat, mengasihi orang lain, menerima kelemahan orang. Mari kita belajar, yaitu bersyukur dalam segala keadaan. Memilih untuk bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi adalah keputusan yang terbaik. Katakan amin. Jadi apapun yang terjadi, pilih bersyukur. Tuhan, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Engkau tidak tergoncangkan. Orang boleh berkata apa saja tentang hidupku, tapi keputusanku adalah bersyukur Tuhan Yesus. Engkau baik. Sangat baik. Teramat baik. Ini final apapun keadaan kita. Ketika engkau sedang berbaring di rumah sakit dan mendengar siaran ini, dengar. Percayalah, Tuhan berdaulat. Dia berdaulat bukan hanya keadaan normal. Di pandemik ini, Tuhan Yesus tetap berdaulat. Katakan amin. Baik engkau hidup apapun engkau mati. Sekarang sampai kapanpun, Dia berdaulat. Pilihlah bersyukur. Pilihlah bersyukur. Pilihlah mengucap syukur. Pilihlah berbahagia senantiasa. Karena itulah yang Tuhan minta, bersyukur. Ketika kesulitan datang, hadapi dengan bersyukur. Tuhan, aku tidak suka sebenarnya Tuhan menghadapi ini. Kalau boleh, Yesus juga sama. Yesus disalib suka enggak? Enggak suka. Dia nangis, dia takut.
Banyak yang menafsirkan bermacam-macam, tapi dia sesungguhnya juga takut. Dia berkata kalau boleh. Tetapi ketika dia berdoa, dia mendapat kekuatan Tuhan. Dia sungguh-sungguh memahami tujuan dan panggilannya. Dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendaknya. Jadi Bapak Ibu, mari kita semua kalahkan situasi ini dengan bersama-sama bersyukur, mengucap syukur. Bukan karena kita diberkati saja, atau hal baik yang di pemandangan kita, tapi kehendaknya pasti terlaksana. Kehendaknya itu terjadi. Bapak Ibu, Daud menulis, berbahagialah orang yang tidak diingat pelanggarannya. Berbahagialah kita semua hari ini Bapak Ibu. Jangan kita semua melihat kelemahan kita. Kita lemah, itu kesadaran pertama. Kita tidak ahli dalam segala hal. Kita manusia berdosa yang oleh kasih karunia Yesus, penebusan di kayu salib, kita bisa diampuni. Kita memperoleh pembenaran. Kita semua harus melekat kepada sumber itu sendiri. Sehingga kita bisa mengerti keadaan, mengerti kelemahan orang. Kita bisa mengampuni yang lain. Dan kita bisa meminta sumber dari segala sumber, yaitu Allah datang. Engkaulah tinggikan namamu melampaui segala sesuatu. Kita bersyukur. Sehingga dalam segala keadaan, kita bertumbuh terus. Kita bertumbuh. Kesulitan mendewasakan kita. Keadaan mendewasakan kita. Kita makin mengenal Tuhan. Kita makin bisa bersyukur. Kita semua berkata, Tuhan, Engkau baik. Yuk, saya mengajak setiap jemaat, setiap sahabat, setiap orang yang dicintai Tuhan. Percayalah Tuhan mencintai. Tidak mungkin Tuhan berbuat jahat. Dia tahu yang terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Di minggu kedua Januari ini, saya mengajak kita semua memahami sungguh-sungguh keberadaan kita. Situasi yang semakin sulit, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Engkau dikasihi. Bapak Ibu dikasihi. Ya, engkau yang sedang bergumul tentang sakit penyakit, dengar. Rasakan kasih, pegang dadamu. Lihat, katakan, Tuhan Yesus, aku sadar Engkau mengasihi. Engkau yang sedang mengalami tekanan dan merasa dirimu sendiri. Sadar dan berdamai dengan dirimu. Engkau manusia biasa. Engkau akan jatuh ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini semua sedang diuji dan digoncangkan. Tetapi Mazmur 57 mengingatkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan yang paling penting, kita berdamai dan tergantung kepada Tuhan yang penuh kasih, yang mencintai kita, yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu iya dan amin. Kami menyadari kelemahan kami orang yang berdosa. Kami membutuhkan Engkau. Di luar Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami carang dan Engkau pokok. Ketika carang terlepas dari pokok, maka kematianlah yang ada. Karena itu, biarlah melalui Mazmur 57 ini, kami belajar untuk berseru kepada Tuhan. Setiap hari, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Banyak orang ingin berbuat jahat,
menggali lubang. Kami ada di antara singa-singa, di antara serigala-serigala. Kami butuh tuntunan-Mu, Gembala Agung. Kami menyerahkan diri kami yang lemah, domba yang tidak bisa membela diri, domba yang penuh dengan segala keterbatasan, kepada Sang Penguasa yang sanggup dan telah melakukannya bagi kami, mati di kayu salib, menebus kami, dan menjagai kami seumur hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi seringkali kami keluar dari perlindungan-Mu, meninggalkan perlindungan-Mu. Karena itu pagi ini kami minta ampun Tuhan. Beri kami kesadaran kembali bahwa kami harus berdamai dengan diri kami. Kami memahami orang lain, dan kami juga telah Engkau berdamaikan dengan Engkau, sehingga hidup kami tidak gentar dan takut. Kami bisa berdiri karena kekuatan Yesus. Kiranya sepanjang tahun 2021, kami memahami hal ini, sehingga Efesus 4 ayat 13 yang menjadi fokus jemaat-Mu, kesatuan iman, pengenalan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan kepenuhan serupa dengan Kristus itu boleh terjadi. Bentuk setiap kami, lawat setiap kami, temui pribadi lepas pribadi. Jangan ada seorang pun yang terlewat Tuhan. Setiap kami, dan Engkau Bapak Ibu dengar baik-baik, Engkau dicintai, nama-Mu ada di hati Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. Bergantunglah kepada Tuhan. Ampunilah orang lain yang berbuat salah. Lepaskan pengampunan. Biar hatimu murni. Hatimu diisi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan, kau bisa mengangkat tangan dan bersyukur. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Apapun yang terjadi, izinkan yang keluar dari bibir mulut kami. Tuhan, Yesus, Engkau baik. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan.